Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir Ansari, merupakan mahasiswa Informatika S1 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi image tracking untuk memenuhi tugas responsi mata kuliah Teknologi Augmented Reality Praktik kelas 8 yang diampu oleh Pak Yoga Sarya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, baik. Kali ini saya akan membawa materi augmented reality tumbuhan terbesar menggunakan marker base berbasis Lens Studio. Materi yang saya bawakan kali ini ada 6, yaitu pengenalan AR, metode AR, software AR, contoh AR, tumbuhan terbesar, dan implementasi. Ya, sebelum kita ke materi utama, kita ketahui dulu apa sih AR itu. Jadi AR atau augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya, dua dimensi, dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain itu, dapat digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun dunia pendidikan. Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkan di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. Untuk di tahun 2022 ini, yang lagi booming itu adalah metaverse yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg, yang dimana di dalam meta tersebut kita bisa yang dimana di dunia meta tersebut kita bisa bermain dan juga berbisnis. Dan kemarin, kalau saya tidak salah, ada sebuah artikel yang menjelaskan kalau di metaverse itu kita bisa membeli sebuah apartemen ataupun rumah dengan menggunakan uang asli ataupun kripto, atau bisa disebut dengan uang digital. Oke, yang kedua yaitu metode AR. Jadi metode AR itu terbagi dua. Yang pertama, marker based tracking. Beberapa orang menyebut image recognition karena jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindai objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini menghitung posisi dan orientasi marker untuk memfungsikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Yang kedua itu metode metode markerless. Metode augmented reality ini menggunakan konsep geometri untuk menghadirkan pengalaman digital yang menarik. Kamu bisa rasakan. Kamu bisa rasakan AR langsung dari aplikasi maupun website. Metode ini mampu memindai lingkungan fisik dan meletakkan elemen digital di atasnya. Biasanya, kamu akan diminta untuk mengarahkan pemindai kamera pada permukaan datar untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk lebih simpelnya, jadi marker based tracking ini dia itu membutuhkan sebuah target untuk dipindai biar menghasilkan gambar AR-nya. Sedangkan markerless tidak membutuhkan sebuah target untuk mengeluarkan gambar gambar 3D atau AR-nya. Yang selanjutnya software atau tools AR. Di sini ada Lens Studio dan Spark AR, merupakan sebuah tools yang digunakan untuk membuat atau mendesain sebuah AR ataupun filter
Perbedaannya Lens Studio dan Store AR ini, pada Lens Studio di situ kita mendesain dan menguploadnya di Snapchat, sedangkan Spark AR kita menguploadnya di Instagram. Contoh AR. Ya, di sini saya bagikan 3 contoh. Contoh yang pertama di bidang bisnis, yang dimana di sini kita membindai sebuah 3D objeknya melalui HP. Misal kita berada di sebuah ruangan kosong, kita pindai gambar tersebut. Jika kita ingin membeli barang, kita tinggal pencet saja barang tersebut dan kita pindai AR-nya. Jadi kita arahkan saja ke tempat yang ingin kita simpan barang tersebut. Misal kita ingin beli kursi, jadi kita arahkan saja gambar kursi itu apakah cocok disimpan di situ atau enggak. Yang kedua yaitu pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan yaitu kita bisa lihat di sini gambar seorang dokter yang menganalisis sebuah jantung. Jadi tanpa perlu lagi kita melihat gambarnya secara 2 dimensi, kita bisa melihatnya secara 3 dimensi dengan secara lebih detail. Seakan-akan kita melihat itu jantungnya itu secara real, dan kita bisa ketahui letak-letaknya secara detail. Dan yang ketiga yaitu di industri game. Ya, kita ketahui sendiri pada 2016 boomingnya game Pokemon Go, di mana di situ kita bisa memainkan gamenya secara real time dan menangkap sebuah hewan atau Pokemon dengan dengan cara kita berjalan di sebuah titik tempat yang dituju. Di saat kita sampai ke titik tersebut, bakal bakal keluar sebuah hewan tersebut di layar HP kita dan kita bisa menangkapnya. Oke, selanjutnya kita ke materi utama, yaitu bunga terbesar. Yang pertama, bunga matahari. Bunga matahari berasal dari Amerika dan pertama kali didomestikan di Meksiko saat ini dan ditempatkan yang sekarang Amerika Selatan sejak 2100 sebelum Masehi. Begitu orang Eropa mencapai dunia baru, bunga matahari dibawa kembali ke negara mereka dan mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Bunga matahari muncul dari mitologi Yunani kuno dan nama spesialisnya berasal dari bahasa Yunani yaitu Helianthus dengan Helios yang berarti matahari dan Anthos yang berarti bunga. Bunga matahari adalah bagian dari genus Helianthus yang terdiri atas 70 spesies tumbuhan, kecuali 3 spesies Helianthus berasal dari Amerika Utara dan Amerika Tengah. Helianthus anus adalah spesies yang dikenal sebagai bunga matahari biasa. Bunga matahari biasanya tumbuh pada musim panas dan awal musim gugur, memuncak pada pertengahan musim panas. Bunga matahari tumbuh dalam berbagai warna dan ukuran, dan jenis bunga matahari yang populer atau yang paling besar yaitu Helianthus anus, yaitu bunga yang dapat tumbuh dalam varietas raksasa, kerdil, dan berwarna. Nah, selanjutnya yaitu Rafflesia arnoldi. Padma raksasa dengan nama botani Rafflesia arnoldi ini berasal dari hutan hujan Indonesia. Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga dengan mekar terbesar di dunia, dengan diameter lebih dari 3 kaki dan berat hingga 20 pon. Rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit tanpa batang, daun, atau akar. Rafflesia arnoldi tidak dapat berkembang di luar daerah asalnya, sehingga rentan terhadap kepunahan. Rafflesia mengeluarkan bau yang tidak sedap menyerupai bau daging busuk yang menarik serangga penyerbu. Rafflesia ini adalah bunga berwarna coklat kemerahan berkelopak 5 dengan bintik-bintik putih sebagai lepuh.
dengan bintik-bintik putih seperti lepuk. Yang selanjutnya yaitu Titan Arum. Titan Arum adalah bunga herba dari keluarga Araceae yang dikenal karena bunga tidak berbau dikenal karena bunganya yang tidak sedap dan berbau busuk. Titan arum atau dikenal dengan bunga bangkai dapat tumbuh lebih dari 10 kaki. Tinggi tanaman ini sendiri bisa mencapai 7 hingga 12 kaki dan beratnya mencapai 170 ton. Ya, selanjutnya implementasi. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana menggabungkan metode marker base atau tadi yang menggunakan target untuk mengeluarkan gambar titik airnya dengan materi tadi yang saya bawakan yaitu bunga terbesar. Sebelum sebelum saya ke implementasinya, saya lihat dulu hasilnya dan kita lanjut ke implementasinya. Rafflesia arnoldi. Tanaman berjuluk bunga monster ini berasal dari hutan hujan Malaysia dan Indonesia. Bunga ini dapat tumbuh hingga diameter 3 kaki dan berat hingga 15 pon. Selain itu, bunga ini juga dikenal Rafflesia arnoldi. Helianthus annus. Disebut juga sebagai bunga matahari, Helianthus annus dianggap sebagai salah satu bunga terbesar. Bunga ini mampu tumbuh hingga mencapai 12 kaki atau 3 meter dengan diameter 0,6 meter. Bahkan ada bunga matahari yang berhasil tumbuh dengan tinggi lebih dari Helianthus Amorphopalus titanum. Nama lain dari bunga ini yaitu titan arum dan sering dianggap serupa dengan bunga rafflesia. Diameter bunga ini bisa mencapai 1,2 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Karena bau busuk yang dikeluarkannya, bunga ini disebut juga sebagai bunga bangkai. Ya, baik. Itu tadi merupakan contoh implementasi dari AR marker tracking. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Ya, baik. Pertama-tama kita buka dulu Lem Studionya. Kalau sudah buka Lem Studio, jika kalian belum mendownload Lem Studio, nanti saya sediakan link downloadnya di deskripsi. Yang pertama, kita tekan New Project. Kita tekan setelah masuk ke sini ada beberapa tools untuk membuat AR marker base-nya atau scan QR. Yang pertama, kalau kita akan marker base-nya, kita tambahkan new object, terus kita tambah ke ini, ke marker tracking, pilih yang image tracking. Kita pilih dari file manager kita. Sini yang saya sudah download ada beberapa, misal ini matahari, kita open. Ya, ini adalah QR-nya. Nanti kita nge-scan-nya pakai QR ini, maka bakal muncul gambar airnya di sini. Nah, cara buat QR-nya gimana? Nah, kita bisa membuatnya melalui website dengan gratis. Banyak website buat untuk membuat sebuah QR, yaitu QR generator. Ada banyak website. Jika kalian menggunakan ini, nanti saya share linknya di deskripsi. Di sini kita bisa mencoba. Ini ada beberapa QR yang sudah saya buat. Kita bisa juga mengedit sendiri. Di sini pilih terserah buat yang mana. Kalau mau edit lagi bisa kita klik lagi ke kiri. Kita bisa lihat di sini, kita bisa ubah-ubah bentuk QR-nya dan juga warnanya juga bisa kita ubah. Misal warna merah yang dalam warna. Setelah itu, dan kita juga bisa menambahkan gambar di tengah-tengah QR-nya, yaitu kita drag atau gambar ke sini. Saya mau menambahkan
sebuah gambar dan drag ke sini. Nah, itu dia muncul gambarnya. Ya, setelah itu kita tekan confirm. Nah, ini udah jadi yang kita buat. Kita tinggal download, ini tekan ikon download dan masukkan namanya, terserah kalian. Nah, karena saya sudah buat QR-nya sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke Line Studio-nya, kita jangan langsung coba masukin AR-nya. Kita coba dulu di Huria. Nah, ini di sini buat kita scan dulu QR-nya, kalau QR-nya itu bagus untuk memasukkan AR atau enggak. Jadi kita bisa login. Kalau kalian ingin masuk ke sini, klik aja huria.com. Nanti saya bagikan linknya di deskripsi. Tekan login. Nah, kita login pakai akun kita, bisa regis juga. Login. Nah, setelah login kita masuk ke tahap develop. Nah, develop ini kita get target manager. Nah, di sini ada beberapa database yang sudah saya buat. Kalau ingin membuat database, kita add database, terus kita masukkan nama databasenya apa. Karena saya sudah buat, di sini kita masuk aja ke QR5. Nah, di sini ada beberapa QR yang sudah saya masukkan dan sudah saya coba, dan itu ratingnya 5. Berarti kalau dia bintang 5 ratingnya, berarti itu QR bisa digunakan untuk nge-tracking gambar AR-nya. Kalau ingin menambahkan target, kita tekan aja target. Ya, di sini kita bisa tambahkan file gambar QR yang sudah kita buat tadi. Ini contoh QR tadi. Kita open dan kita masukkan width-nya 100. Dan ini namanya, jangan lupa ini jangan di spasi ya, ini kita kasih perantara dan kita add. Nah, dia upload targetnya, ya scan kalau target itu bisa digunakan untuk AR atau enggak. Nah, tuh contoh QR-nya bintang 5, berarti ini bisa digunakan. Oke, karena sudah siap semua, kita masuk ke sesi penjelasannya melalui Studio. Nah, setelah ini, karena kita ingin membuat 3 target, jadi kita tambahkan kamera baru lagi. Kita tutup dulu, jangan menunggu. Tambahkan kamera. Tambahkan kamera. Dan kita tambahkan lagi marker tracking, mesh tracking. Nah, di sini kita geser dulu kameranya. Kita tekan kamera, terus kita pilih ikon ini, tools, kita geser. Gunanya apa? Jadi nanti supaya saat gambar di tracking, saat gambar di scan itu, dia nggak menumpuk dengan kamera yang ini nggak menumpuk dengan kamera satunya. Jadi kita geser biar dia nggak menumpuk. Tambahkan lagi satu kamera. Ini kita geser lagi di sebelah. Kita tambahkan lagi kamera. Kita tambahkan lagi kamera.
tambahkan marker track. Nah, ini kita geser lagi kameranya. Set. Nah, setelah kita masukkan 3 QR-nya ini, kita bisa tambahkan, setelah 3 kamera ini kita bisa tambahkan sebuah AR-nya, 3D AR-nya. Nah, cara nambahinnya gimana? Kita bisa ke resource, kita klik ini angka tambah, terus kita pilih dari file manager, kita cari di mana kita menyimpannya. Nah, ini dia yang bentuknya OBJ. Open. Nah, kita buka ini 3D objeknya, kita buka, terus kita drag, kita drop. Kita buka dulu yang ini, kita buka, kita drag, terus kita drop. Nah, itu dia keluar gambarnya. Karena kebesaran, jadi kita bisa ubah besarnya jadi lebih kecil. Nah, ini kan warnanya kan hitam. Nah, cara ubahnya biar berwarna gimana? Nah, cara ubahnya itu kita ke sunflower ini, kita buka materialnya yang melambat, ini kan hitam, kita tutup dulu. Ini kita ubah jadi putih. Setelah itu, nah, kita tambahkan gambar warnanya. Tambahkan profiles. Kita tekstur yang ini, sunflower. Nah, kita oke. Nah, itu dia, udah muncul. Ya, lebih jelasnya kita scan melalui QR. Nah, keluar. Bunganya keluar kan. Oke. Buat yang nanya, ini download 3D objeknya di mana? Nah, kita bisa download melalui website Sketchfab ini. Nah, di sini kita bisa mencari, misalnya kan tadi kan bunga matahari, jadi kita ketik aja sunflower. Nah, ini kan banyak yang berbayar ya, ada ini, misalnya kita tekan ini ada harganya itu. Nah, supaya download yang gak berbayar dan langsung download, kita tekan yang orders ini, kita centang downloadable. Nah, nanti itu muncul. Nah, ini ada beberapa bunga matahari yang bisa di-download. Contohnya ini, ikonnya bisa download. Nah, ini kita bisa download. Kita pilih yang ini, yang formatnya OBJ. Nanti saat kita, ini kan formatnya kan kalau udah download nanti dia bentuknya zip. Nah, tapi kita pilih yang OBJ ini, nanti kalau kita udah download, kita ekstrak zipnya itu, dia nanti formatnya jadi OBJ langsung, jadi langsung bisa digunakan. Jika bingung linknya, sketchfab.com, nanti saya sediakan linknya di deskripsi video, biar kalian langsung bisa searching aja, tinggal klik langsung search. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi gambar dari bunga rafflesia. Kita tambahkan lagi resource-nya.
source. Open. Kita buka ini, terus kita geser, kita drag, masukin. Aduh, tulisan kecilin dulu. Masukin. Udah. Setelah itu kita tambahkan bunga bangkainya atau titan arum. Terus naik. Kita drag lagi sini. Nah, muncul gambarnya. Nah, di sini karena materialnya itu nggak ada di sini, teksturnya itu nggak ada, jadi kita pakai saja tekstur dari Sunflower. Kita sudah mencari beberapa gambar-gambar dari yang gratis di sini, tapi banyak yang error dan tidak ada file OBJ-nya. Misal seperti ini. Ini dia bentuknya nggak OBJ, jadi nggak bisa langsung 3D tekstur, langsung 3D AR-nya. Dia bentuknya file USDZ. Saya kurang tahu bagaimana cara untuk mengubah file USDZ menjadi sebuah OBJ. Dan kebanyakan di sini yang berbayar. Kalau saya matikan ini kebanyakan berbayar. Oke, kita lanjut. Ya, karena di sini saya sudah tambahkan gambarnya. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ya, kita jangan cuma menambahkan gambarnya saja, kan ini pembelajaran AR untuk anak sekolahan. Jadi kita bukan cuma menambahkan gambarnya saja, kita tambahkan juga sound-nya. Sound-nya itu berupa penjelasan tentang bunga rafflesia, bunga matahari, dan juga titan arum atau bunga corpse flame. Ya, di sini caranya yaitu kita ke image tracking dan kita add komponen. Kita add audio. Nah, di sini kita masukkan audio atau suara dari file manager. Di sini saya sudah mendownload soundnya dari YouTube. Ini kalian bisa download video di YouTube dan kalian bisa pakai link ini, YouTuber Convert. Di sini kalian bisa convert video menjadi sebuah MP3 atau suara. Nanti saya bagikan link di deskripsi. Oke, kita tambahkan suara. Ini Sunflower. Kan. Nah, kita coba dulu suaranya jalan atau tidak. Jalan nih.
ternyata jalan. Kita tambahkan lagi untuk corpse lower, tambahkan view. Oke, kita coba preview lagi mengarah ya. Banget. Mungkin itu saja video tutorial singkat dari saya. Mungkin jika ada dari kalian yang ingin menanyakan sesuatu atau kebingungan dalam tutorial ini, bisa komen di bawah, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin itu saja video presentasi dan tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kalimat dan terbelit-belit dalam menyampaikan tutorial. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share ke teman kalian agar menambah wawasan dan bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.